Film ini didasarkan pada kisah nyata, dimulai dengan monolog emosional yang disampaikan oleh Eric Lemarque, seorang pemain hoki profesional. Dia berbicara tentang betapa parah kecanduannya terhadap narkoboy dan bagaimana satu-satunya cara untuk berhenti adalah dengan mati. Pada tanggal 6 Februari tahun 2004, Eric sedang tinggal di sebuah kabin musim dingin dan baru saja bangun dari tempat tidurnya untuk memulai hari. Saat dia bersiap-siap, suara radio di latar belakang menyebutkan bahwa akan ada badai besar pada sore hari, tetapi Eric tidak menyadarinya. Eric kemudian mengingat kecelakaan yang pernah dialaminya dan baru-baru ini ditangkap karena mengemudi dalam pengaruh alkohol. Kita mengetahui bahwa Eric sedang dalam pemulihan dari kecanduan narkoboy dan harus hadir di pengadilan dalam 7 hari. Akibatnya, dia sekarang hidup dalam bayang-bayang kekecewaan ibunya karena hal tersebut. Eric belum bisa mengendalikan dirinya sehingga dia memutuskan untuk mengambil sedikit zat terlarang. Hari terus berjalan, dia dengan cepat bersiap untuk pergi bermain papan salju. Sayangnya, dia ketinggalan bus yang akan membawanya ke lokasi papan salju. Eric kemudian menumpang naik ke gunung dengan seorang asing bernama Sarah, yang ternyata adalah seorang petugas patroli ski. Mereka tiba di lokasi yang akan menjadi tempat bermain papan salju Eric dan tempat kerja Sarah. Setelah berterima kasih dan mengucapkan selamat tinggal, dia naik gondola ke sebuah bukit ski dan mengambil sedikit lagi zat terlarang tersebut. Eric kemudian mulai bermain papan salju menuruni lereng. Dia terlalu asyik bermain sehingga tidak menyadari bahwa cuaca perlahan berubah. Setelah itu, Eric menelepon ibunya untuk memberitahukan bahwa dia sedang dalam perjalanan pemulihan. Di sisi lain cerita, Sarah yang menerima laporan tentang badai segera menghubungi staf di puncak dan mempertimbangkan untuk menutup gunung lebih awal. Kembali ke Eric, dia terus bermain papan salju meskipun jarak pandangnya semakin buruk di atas sana. Sayangnya, saat dia hendak kembali, dia menyadari bahwa angin telah bertiup kencang dan menutupi jejak ski, membuatnya tidak mungkin melacak jalan kembali. Tidak ada layanan seluler di sekitar saat dia memeriksa teleponnya, yang membuatnya frustrasi. Eric kini menyadari bahwa dia tersesat dan terus berjalan hingga menemukan perlindungan di bawah pohon. Suhu jelas semakin menurun tajam, dan dia dengan putus asa mencoba menyalakan korek api untuk membuat api, tetapi gagal total. Pada saat ini, Eric mengenang kenangan masa kecil tentang ayahnya yang mengajarinya bermain hoki dan mengatakan kepadanya untuk tidak pernah menyerah meskipun dalam keadaan sulit. Ini memotivasinya untuk terus bergerak dan mencoba menemukan jalan kembali dengan bermain papan salju menuruni bukit lain yang dia temui. Namun, hal ini hanya membawanya ke tepi tebing. Meskipun tidak tahu kemana harus pergi, Eric terus berjalan dan pada suatu saat berhadapan dengan sepasang serigala liar yang menggeram menakutkan padanya. Ini mendorongnya untuk mengangkat papan saljunya dan berteriak untuk menakuti serigala yang berhasil menakuti mereka. Namun tak lama kemudian, dia mulai mendengar lolongan serigala di sekitarnya, jadi dia berlari dengan sekuat tenaga hingga dia menjauh cukup jauh dari mereka. Dia menggali lubang sebelum merangkak masuk untuk menghangatkan diri. Saat berbaring di sini, dia tertidur sambil mengenang masa lalu lagi, kali ini tentang saat dia menemukan orang tuanya bertengkar. Ibunya bersikeras bahwa Eric berhak memiliki masa kecil yang normal dan tidak harus terus-menerus berlatih menjadi pemain hoki sepanjang waktu. Sementara ayahnya yang alkoholik hanya membenarkan tindakannya dengan mengklaim bahwa dia tidak ingin Eric menjadi kegagalan seperti dirinya. Saat Eric bangun keesokan paginya, dia mencoba memetakan arah yang mungkin kembali ke resor dengan memperkirakan arah jalan yang diambilnya tadi malam. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk frustrasi dan akhirnya menerima kenyataan bahwa dia tidak yakin tentang apapun dan bahwa dia benar-benar tersesat. Tanpa pilihan lain, dia memutuskan untuk bermain papan salju menuruni bukit lain dan masih berakhir di tengah-tengah tanpa ada makanan lain kecuali sekantong permen hidung. Dia mengeluarkannya dan hendak menggunakannya seperti biasa, tepat ketika dia jatuh ke bawah es dan berjuang dengan sekuat tenaga untuk mencapai permen yang tenggelam. Setelah mendapatkannya, dia berenang kembali ke atas dan beruntung bisa keluar kembali. Kondisinya semakin memburuk, dia terus berjalan dan berhenti di tumpukan batu untuk beristirahat, hampir pingsan karena dingin. Menyadari bahwa dia mungkin mengalami hipotermia jika tetap memakai pakaian basahnya, dia menanggalkannya. Dia juga melihat luka di tulang keringnya semakin parah, mungkin akibat terjatuh. Pada saat kelemahan ini, dia tergoda untuk mengambil lebih banyak zat untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi dia menyadari bahwa dia perlu memiliki pikiran yang jernih untuk bertahan hidup,
jadi dia membuang sisa permen hidung ke tanah. Pada saat ini, kita juga melihat termometer pada jaketnya yang menunjukkan suhu minus 20 derajat Celcius. Malam tiba, mengungkapkan kepada kita bahwa Eric telah meringkuk telanjang bulat sepanjang waktu ini dan masih bertekad untuk menemukan jalan kembali. Dia mulai mengambil pakaiannya, tepat ketika dia menemukan satu set lampu datang dari resor di kejauhan. Eric jelas senang melihat ini. Malam itu, dia tidur sambil menatap lampu resor dan bangun di pagi hari siap untuk pergi. Dia mengambil minuman dari kantong permen hidungnya, mengungkapkan bahwa dia telah mencairkan salju dengan panas tubuhnya. Namun, karena sudah 2 hari sejak dia makan, Eric mulai merasa mengantuk dan segera mendapati dirinya memuntahkan darah. Dia jatuh ke tanah dan menghabiskan sisa hari itu berbaring di sana hingga hari berikutnya. Hari keempat sejak dia tersesat, dia bangun dan menemukan bahwa kaus kakinya telah membeku di atas lukanya. Eric mencoba merobeknya, tetapi seperti yang kita duga, dia juga merobek sedikit daging dalam prosesnya. Meskipun rasa sakitnya, dia terus berjalan dan melanjutkan perjalanannya ke bangunan yang dilihatnya malam sebelumnya. Namun, yang mengejutkan, bangunan itu tidak ada, yang berarti dia berhalusinasi tentang hal itu. Dia menjadi frustrasi saat menyadari hal ini. Ketika malam tiba, dia menemukan perlindungan di bawah pohon. Berharap bahwa dia mungkin menemukan layanan seluler, Eric mengeluarkan teleponnya, tetapi baterainya benar-benar habis. Sementara itu, ibunya yang tidak tahu menahu memutuskan untuk meneleponnya dan meninggalkan pesan yang penuh air mata di mana dia menyuarakan betapa dia ingin berada di sana untuknya selama perjalanannya menuju pemulihan. Selama ini, dia mengenang kenangan bahagia di mana dia memeluk Eric kecil dengan penuh kasih. Hari kelima, ketika Eric melihat lagi lukanya, tampaknya semakin parah. Sekali lagi, dia merobek lebih banyak kaus kaki yang menempel pada kulitnya dan memutuskan untuk memakan daging beku miliknya yang terkoyak. Saat ini terjadi, dia mengingat kembali kenangan lain dari masa lalunya, di mana dia akhirnya tinggal di ruang bawah tanah ibunya karena dia kehilangan pekerjaan sebagai pemain hoki dan mungkin telah menghabiskan semua uangnya untuk narkoboy. Setelah merusak perabotan karena frustrasi, ibunya masuk dan mengatakan bahwa dia ingin membantunya, tetapi dia harus membiarkannya masuk. Kembali ke masa kini, Eric mengeluarkan perangkat yang memancarkan sinyal radio, berharap seseorang menemukannya. Hari berikutnya menandai hari ke-6 sejak Eric tersesat, dan ibunya yang khawatir menelepon seorang teman Eric menanyakan di mana Eric bisa berada karena dia melewatkan tanggal pengadilan penting untuk Dwi. Ibu kemudian mengetahui alamat kabin musim dingin Eric dan memutuskan untuk pergi ke sana sendiri. Di sisi lain cerita, Eric mendapati dirinya di tengah badai salju, tanpa harapan mencoba mendapatkan sinyal radio, tetapi gagal. Tanpa pilihan lain, dia melanjutkan berjalan. Pada hari ke-7, sang ibu tiba di kabin musim dingin Eric dan tampak cemas menemukan semua makanan telah membeku, yang berarti Eric belum menyalakan pemanas untuk beberapa waktu. Ini mendorongnya untuk langsung menuju ke stasiun patroli ski dan melaporkan kepada Sarah bahwa dia berpikir putranya hilang. Begitu sang ibu menunjukkan foto Eric, Sarah langsung mengenalinya dan memanggil tim pencari dan penyelamat. Dia naik ke dalam helikopter dan mulai mencari Eric. Sementara itu, di suatu tempat di pegunungan luas, Eric terus berjalan dengan sisa kekuatannya dan masih berharap menemukan sinyal radio. Dan kemudian tiba-tiba, dia mulai mendengar suara baling-baling helikopter dan mulai berteriak minta tolong. Berharap mereka menemukannya, dia merangkak ke tempat terbuka. Tetapi sayangnya, Sarah melewatkannya. Helikopter tersebut kembali dengan tangan kosong, dan Eric dibiarkan terbaring merasa lebih putus asa dari sebelumnya. Pada titik ini, dia teringat ibunya dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus terus berjuang karena ibunya tidak akan ingin dia menyerah begitu saja. Kembali di stasiun, ibu Eric memutuskan untuk menginap di sana, ditemani oleh Sarah yang dengan sedih memberitahunya bahwa mereka harus menghentikan pencarian pada malam hari karena menjadi terlalu berbahaya. Hal ini membuat sang ibu sedih, dan mereka berbagi momen mengharukan yang membuat Sarah semakin bertekad untuk menemukan putranya. Pada hari ke-8, Eric memakan lebih banyak daging bekunya dan sekali lagi mencari sinyal radio. Di stasiun patroli, pilot helikopter memberitahu Sarah bahwa tidak ada gunanya melanjutkan pencarian dan penyelamatan, karena ini adalah musim dingin terburuk yang mereka alami dalam beberapa waktu, dan tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 4 hari di luar sana. Mendengar ini membuat Sarah dengan berat hati menerima kenyataan bahwa Eric mungkin sudah mati saat mereka menemukannya. Kembali ke Eric,
Kali ini dia bisa mendengar tim pencarian dan penyelamatan berbicara di radio, meskipun samar. Ini memaksanya untuk berjuang lebih jauh ke puncak gunung dengan baterai radio yang hampir habis. Dengan hampir tidak ada kekuatan yang tersisa, dia akhirnya jatuh ke tanah dan hampir pingsan. Dia mulai mendengar lebih banyak percakapan di radio yang berasal dari orang-orang di stasiun patroli. Saat dia berjuang, kita dibawa kembali ke kenangan lain, di mana seorang rekan pemain hoki mengingatkan Eric bahwa dia berada di jalur cepat untuk menjadi bintang hoki besar sampai dia mengacaukannya dengan kecanduan narkoba dan perilaku tidak menentu. Dia kemudian mengingat kenangan lain tentang bertengkar dengan pelatih hokinya karena terlalu sombong untuk bekerja sama dalam tim, dan kenangan lain di mana ayahnya berkemas dan meninggalkannya. Didorong oleh keinginannya untuk tidak menjadi pengecut seperti ayahnya dan tidak lagi menjadi seseorang yang menyia-nyiakan hidupnya, dia terus merangkak ke atas bukit sampai dia tidak bisa lagi. Dia berbaring dan meninggalkan pesan untuk ibunya di radio dengan sisa baterai 2%, meskipun dia tidak tahu apakah ada yang mendengarkan. Dalam pesannya, dia menyatakan bahwa dia telah menerima nasibnya dan bahwa dia mencintai ibunya, sebelum dia jatuh pingsan. Kembali di stasiun, seorang petugas patroli memberitahu Sarah bahwa mereka baru saja menangkap sinyal yang lemah dari salah satu gunung, jadi tanpa ragu, Sarah naik ke helikopter. Akhirnya, mereka menemukan Eric terbaring tak sadarkan diri di puncak gunung tersebut. Tim bergegas menyelamatkannya dan membawanya kembali ke pangkalan, menyelamatkannya tepat waktu. Saat mereka kembali, ibu Eric berlari ke helikopter dan memeluk putranya, bersyukur bahwa dia masih hidup. Film berakhir dengan menunjukkan Eric di masa kini, memberikan ceramah motivasi kepada anak-anak, kakinya diamputasi karena radang dingin. Tetapi meskipun begitu, kita bisa melihat bahwa dia sekarang berada di tempat yang lebih baik dan menjalani hidupnya dengan bahagia.